Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar sini. Dan hari ini kita akan membahas materi AKM lanjutan 5 soal aja. Simak ya, yuk kita mulai. Oke guys, soal pertama seperti ini ya. Mang Cecep, penjaga sekolah, menemukan sebuah batu yang tak beraturan. Dan Mang Cecep ini ingin tahu volume bongkahan batu tersebut. Nah, menggunakan gelas ukur milik salah satu guru, Mang Cecep memasukkan batu tersebut ke dalam gelas ukur untuk mengetahui volumenya. Ternyata ada perubahan ketinggian air di dalam gelas ukur tersebut. Nah, untuk mengetahui volume batu tersebut, bagaimanakah langkah Mang Cecep untuk mengetahuinya? Nah, untuk mengerjakan soal ini, ya, kita harus lihat dulu ya, bahwa di sini gambar yang pertama itu, ya, ini ada sebuah apa? Ada sebuah gelas ukur yang dikasih air ya, dikasih air. Dan sini menunjukkan bahwa ukurannya adalah airnya adalah volumenya adalah 20 cm ya, kubik. Kemudian akhirnya di sini dilihat bahwa air dimasukkan batunya. Nah, batu dimasukin ke dalam sini ternyata menunjukkan volume air berubah yang awalnya 20 menjadi 50 cm kubik. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Ya gampang sekali ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah langkah pertama ya untuk mengerjakan tugas ini ya untuk Mang Cecep. Ketik aja ya. Yang pertama itu adalah disiapkan ya. Siapkan gelas ukur yang berisi air. Kemudian isi air tersebut ya, tersebut di angka yang mudah ya. Misalnya kalau digambar di angka 20. Ini artinya ada air sebanyak 20 cm kubik di dalam gelas ukur. Nah, emang usahakan 20 pas ya, jangan 20,3, 20,6, susah. Jadi sengaja dikasih air dengan ukuran yang mudah gitu. Makanya 20 cm kubik ini cocok. Nah, kemudian yang kedua adalah masukkan batu ya. Masukkan batunya ke dalam air. Nah, ketiga, lihat berapa kenaikan ya air di dalam gelas ukur. Ternyata airnya menunjukkan di angka 50 cm kubik. Ya. Berarti kesimpulannya 50 cm kubik ya dikurang awal air tadi adalah 20 cm kubik kan. Kalau begitu hasilnya 50 dikurang 20 adalah 30 cm kubik. Nah, ya berarti artinya volume batu ya tersebut sebesar 30 cm kubik. Ya, jadi ini cara yang atau langkah-langkah ya, langkah-langkah Mang Cecep untuk mengerjakan soal atau mencari
volume batu ya. Gitu. Baik ya. Mudah kan? Mudah sekali. Baik, soal kedua. Mang Cecep sedang di perpustakaan. Dan karena ia gabut, ingat ya, Bang Cecep ini penjaga sekolah ya. Ia menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jadi ada buku, ya kan? Lalu halamannya itu ada 20. Nah, jumlah yang dia dapatkan adalah 224. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 20 dihitung sama dia. Ternyata kalau dijumlah dari nomor 1 sampai nomor 20, halaman 20 itu jumlah adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Nah, jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman mana yang terhitung 2 kali oleh Mang Cecep? Oke, baik. Cara mengerjakannya. Yang pertama ini adalah soal deret ukur ya. Dan rumusnya ini adalah rumus untuk mencari, bahasanya itu adalah selisih ya. Selisih halaman yang hilang. Kalau begitu, rumus pertamanya adalah menggunakan SN ya. Sama dengan kemudian N per 2 ke kurung A tambah N. Ya sebetulnya ini ada soal SMP ya. Entah kok bisa dibahas di soal AKM ya. N ini apa ya? N ini ya adalah jumlah halaman terakhir. Misalnya ini adalah batas terakhirnya kan hanya 20, berarti dia ada 20. Kemudian A-nya apa? A itu adalah angka awal. Misalnya kalau dibilangnya adalah dari halaman 1 ya. A1 berarti ini adalah 1 adalah A. Nah, kemudian SN ya. SN ini adalah jumlah dari buku yang dihitung. Berapa? 224 ya. Nah, jadi kita masukin ya. SN-nya adalah 224 sama dengan N-nya adalah 20. 2 yang tetap, buka kurung, A-nya adalah 1 tambah U N, ini adalah jumlah halamannya, berarti adalah 20 ya. Nah, ini berarti kan coret ya, menjadi 224, 20 bagi 2 adalah 10, 1 tambah 20 adalah 21 ya. Ini kali ya. Nah, jadi buka kurung kali. Hasilnya menjadi ini adalah 210, ini adalah 224. Nah, dari sini kita cari pengurangannya, berarti 224 dikurang 210. Ini adalah 4, ini adalah 1. Ini habis. Berarti kalau begitu halaman yang dihitung 2 kali oleh Mang Cecep adalah halaman 14. Ya, ini ya. Oke, baik. Evaluasi dari soal ini ya. Sebetulnya ini adalah soal SMP ya, sekali lagi ya. Soal SMP yang dipakai di soal AKM besok. Jadi sudah pasti ya. Susah. Oke. Baik, soal ketiga seperti ini. Anak Mang Cecep yang kedua bernama Bianca Evelyn mempunyai celengan berbentuk prisma segi 5. Maka pertanyaannya adalah berapa banyak rusuk pada celengan anak Mang Cecep tersebut ya. Baik. Nah, kita akan cari tahu ya. Ini adalah prisma segi 5. Nah, bedanya apa prisma dan satu lagi ya. Karena sering bingung dengan prisma dan limas. Nah, kalau gitu saya akan tunjukkan apa itu prisma dan limas ya. Bentar. Jadi kalau misalnya ini dia. Jadi coba mana yang prisma, mana yang limas? Ya, benar ya. Jadi kalau misalnya ujungnya lancip ya. Ujungnya lancip ya. Ini pasti disebut limas. Nah, sedangkan
Kalau bagian atas dan alasnya sama, ini maka disebut namanya adalah prisma. Nah, kenapa ini segi 5? Karena alasnya dan atasnya ini berbentuk segi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah namanya prisma. Baik, sekarang kita hitung ya. Berapa jumlah rusuk pada prisma segi 5. Kita hitung ya. Nah, cara menghitungnya untuk pada bangun ruang ini kita nggak boleh asal-asalan ya. Usahakan kita hitung teratur. Misalnya kalau habis atas baru bawah. Nah, kita sini atas dulu ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ini 5. Oke, jangan lupa selalu memberi tanda ya. Artinya udah dihitung. Udah bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambah 5 lagi. Nah, sudah? Mana lagi yang belum? Nah, tinggal rusuk samping depan dan belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambah 5. Kalau gitu 5 tambah 5 tambah 5 adalah sama aja 5 kali 3 ya. Itu 15. Nah, jadi jangan salah ya, bedanya juga rusuk dan sisi ya. Kalau rusuk itu adalah seperti garis ya. Ya, garis-garis yang membentuk. Nah, kalau sisi itu permukaan biasanya bangun datar. Nah, ini kalau limas ini ya, 5 segi 5. Dan lagi ini kalau rusuk berapa nih rusuk ini? Tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5. Berarti kalau ini 5 segi 5, rusuknya adalah 10. Oke. Jangan salah memilih bangun ruang ya. Ya. Sekali lagi kalau limas ini kalau saya bikin kepanjangan dari li itu lancip. Mas ya, lancip mas. Oke, mudah ya. Baik, kita masuk ke soal keempat. Lagi-lagi tentang Mang Cecep ya. Mang Cecep di ruang guru, ia mencoba menghitung panjang pulpen dengan beberapa jarum. Jika jarum tersebut panjangnya 2,1 cm, maka panjang pulpen tersebut adalah berapa cm? Nah, untuk soal seperti ini kita lihat ya. Jadi ada pulpen ya, 1, dia diukur dengan jarum. Lihat jarumnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Sorry. Ada 6 jarum ya. Ada 6 jarum. Katanya 6 jarum ini masing-masing panjangnya adalah 2,1 cm. Berarti berapa panjang pulpen? Ya gampang sekali. Berarti kalau gitu cukup 6 jarum dikali 2,1. Bikin ya. Berarti 2,1 dikali 6. Udah. 6,1 6. 6 kali 2 12. Karena di 1 koma belakang angka berarti ini 1 koma di sini. Nah, berarti kalau gitu panjang pulpen adalah 12,6 cm. Gampang ya? Baik, ini adalah soal terakhir nomor 5. Misalnya ada angka seperti ini 3, 6, 9, 4, 2. Lalu 1, 3, 3, 5A. Jika A diberi angka 9, apakah hasil penjumlahan merupakan bilangan 6 angka? Nah, kalau begini berarti angka A ini ya, kita ganti menjadi angka 6. Nah, coba kita hapus ya. Nggak usah dihapus ya. Oke, baik. Coba kita langsung aja angkanya kita ganti ya. Jadi 3, 6, 9, 4, 2, 1, 3, 3, 5, 9. Coba kita jumlah nih. 9 tambah 2 adalah 11. Tambah 1. 5 tambah 4, 9 tambah 1 adalah 10. 1. 9 tambah 1, 10 tambah 3, 13. 6 tambah 1, 7 tambah 3 adalah 10.
1 tambah 3, 4 tambah 1 5. Berarti 50.301. Nah, di sini adalah bilangan 6 angka. Kita hitung ya. Berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah bukan bilangan 6 angka. Berarti jawabannya adalah bukan. Bukan bilangan 6 angka, melainkan 5 angka. Mudah ya.